Tiba ada sekelompok manusia dari barat menghapuskan semua aturan-aturan Tuhan dan mengatakan Tuhannya menjadi bunglon, seketika menjadi bayi yang keluar dari rahim, lahirnya di tempat binatang, kemudian besar mengajarkan ajaran kasih, dan dia adalah manusia pernah menjadi mayat. Siapa yang percaya Tuhan jadi mayat, menjadi mayat, dia akan diselamatkan. Ini konsep yang tidak rasional tapi irrasional. Kristen dengan imannya kita hargai, tetapi sangat disayangkan itu tidak berpola kepada akal dan wahyu, hanya semata-mata karena mimbar dan khotbah gereja saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa kembali di Aspik Channel. Baik, lagi-lagi pendeta Rizuli Lubis ini mengatakan atau berkata-kata di depan jemaatnya mengenai video debat yang dilakukan oleh Bang Zuma. Jadi video diskusi atau video debat dari Bang Zuma ini diputar di dalam gereja ya, diputar di depan para jemaatnya. Lalu pendeta Rizuli Lubis ini mengata-ngatai ya. Ketika dia ditantang untuk berdebat atau berdiskusi lintas agama, tidak berani, tetapi untuk mengata-ngatai dia nomor satu. Tetapi kata-kata yang dilontarkan itu tidak ada sedikit pun kata-kata yang menantang atau menanggapi argumen daripada Bang Zuma, melainkan dia cuma putar ke sana, putar ke sini, dan seperti obat nyamuk berputar-putar. Nah teman-teman, tak usah lama-lama lagi, mari kita simak bersama-sama videonya. Kristen hanya bisa diimani dengan dogma dan doktrin. Jangan sekali-sekali menggunakan akal sehat ketika Anda ingin menjadi orang Kristen atau ingin tetap mati dalam keadaan Kristen. Ketika berbicara Bible, jauhkan akal Anda dari Bible, maka Anda akan mati dalam keadaan Kristen. Percaya sama saya. Karena Bapak Ibu sekalian, jadi kata si Zuma ini ya, dia katakan Tuhan kita itu kayak bunglon gitu ya. Ya, bisa menjadi bayi. Terus dia katakan Tuhan kita itu manusia yang pernah jadi mayat. Ya. Terus dia katakan, nah ini yang saya kurang bisa setujunya, dikatakan dia itu Tuhan kita itu konsep manusia ya, konsep manusia, doktrin, dogma. Jadi jemaat itu percaya karena ya diajarkan pendeta seperti itu ya, seperti yang Sari ini bilang kemarin apa, gagasan ya kan. Jadi gagasan, saya suka lupa aja nih ngomong gagasan ini ya, gagasan. Jadi Tuhan kita itu gagasan konsep manusia. Saudaraku yang saya kasih, dia katakan tadi tidak masuk akal. Dia bilang, nah, kalau kita bicara akal, saya bagi menjadi tiga ya. Pertama, akal itu adalah yang pertama akal yang sehat. Kedua, akal yang umum, dimiliki oleh semua orang. Itu dimiliki oleh semua orang. Ketiga, akal yang nggak sehat. Itu di rumah sakit jiwa, orang-orang gila. Itu akalnya nggak sehat. Jadi saudara, ketika akal orang nggak sehat alias gila, ya, memang dia nggak mungkin mau memikirin yang begini. Dia nggak mau memikirin yang seperti ini. Kok Yesus itu Tuhan ya? Dia kan manusia. Dia kan pernah lahir di Betlehem, di Palungan. Dia kan pernah mati, mayat. Dia bangkit sih, tapi kan Allah lah yang bangkitkan itu. Ya, kok dia disembah orang Kristen ya? Kok dikatakan Tuhan ya? Ya orang gila nggak mau mikirin begitu.
Ya, kalau orang gila nggak mungkin memikirkan yang begituan, tetapi orang yang akalnya waras, orang yang akalnya sehat, pasti berpikir, apa iya ya, Tuhan itu dikandung selama 9 bulan. Tuhan yang Maha Suci itu dikandung selama 9 bulan bercampur dengan air ketuban. Selama 9 bulan loh. Kalau Tuhan yang Maha Suci seperti itu, lalu sucinya itu di mana? Itu pertanyaannya. Lalu kemudian, masa iya Tuhan dilahirkan? Kalau Tuhan itu dilahirkan, tua mana orang yang melahirkan dengan orang yang dilahirkan? Tua yang mana? Nah, ini kan jadi ribet. Maka yang akalnya waras itu akan bisa mencerna. Oh iya ya, masa Tuhan pernah menjadi mayat? Gak mungkin. Tuhan itu Maha Suci. Tuhan itu bukan manusia. Tuhan tidak bisa berubah menjadi manusia. Tuhan tidak dibentuk. Tuhan tidak bisa dilihat. Terus Tuhan itu kekal. Tuhan itu tidak nampak. Nah, itu ada dalilnya semua di dalam kitab suci mereka. Di dalam kitab sucinya Pendeta Rizuli Lubis. Maka orang yang waras akan berpikir, tapi orang-orang yang tidak waras tidak akan berpikir. Kenapa? Karena akalnya sudah enggak ada. Nggak mau mikirin begitu. Jadi yang kedua, ada akal yang umum. Semua orang memilikinya akal ini. Ya bahkan mulai dari orang yang hanya SD, SMP sampai yang sarjana, sampai yang sudah doktor, profesor, punya akal yang sama seperti ini, umum. Ini akal yang umum saja, ya, yang dimiliki oleh semua orang, ya. Saudara, kalau akal yang umum itu, saudara, dia hanya berpikir begini, iya, kok iya ya? Masa Tuhan Maha Kuasa kok seperti bunglon jadi bayi? Terus kok Tuhan mayat? Terus kok Tuhan mati, mayat, kan begitu? Iya, kalau dia punya akal yang umum, tapi udahlah, ya, nggak perlu kupikirkan itu, biarlah, itu iman dia. Nah, itu akal yang umum begitu. Imam dia itu agamanya agamaku atau lakum dinukum waliyadin, ya, agamaku agamamu, udahlah. Nah, itu umum, ya. Tapi ada akal yang sehat, saudara. Akal yang sehat itu cerdas, ya, bukan sekedar pintar, tapi dia cerdas. Jadi ketika dia menemukan sesuatu, walaupun nggak masuk akal dia, tapi kenapa ada ini? Kenapa ada ini? Dia ingin mencari tahu. Dia ingin menggali. Bukan dari asumsi dia pribadi, tapi dia ingin mencari bukti-bukti, fakta-fakta, baik itu dari sejarah maupun itu dari orang-orang tertentu yang bisa memberitahu kepada dia. Nah, itu orang yang punya akal sehat, yang kecerdasannya tinggi. Karena Singapura itu kalau nggak salah rata-rata rakyatnya itu kecerdasannya di atas 100, ya, 120 dan di atas 100, ya. Teman-teman, kira-kira teman-teman kalau ada di dalam gereja tersebut mendengarkan khotbah daripada Pendeta Rizuli Lubis ini, bingung atau enggak? Dia ini tidak memberikan sepotong kata pun menanggapi video dari videonya Bang Zuma, tetapi dia itu hanya berkata-kata yang tidak ada, ya, tidak berdaging lah. Dia cuma berputar-putar hingga ke Singapura. Tidak ada sedikit kata pun yang berhubungan dengan video daripada Bang Zuma. Dari awal hingga akhir tidak ada sepotong kata pun pembantahan yang diberikan oleh Pendeta Rizuli Lubis. Yang ada malah domba-domba atau jemaat-jemaatnya ini mendengarkan kata-kata yang dilontarkan oleh Bang Zuma, sehingga mereka itu penasaran. Siapa sih Bang Zuma itu? Kok kayak
kata-katanya seperti itu. Jadi kan penasaran dengan siapa sih Bang Zuma. Nah, kalau sudah begitu, nanti domba-domba tersebut akan merasa terinjili oleh Bang Zuma, karena Bang Zuma itu seperti halnya penginjil jalanan ya teman-teman. Nanti para jemaat ini akan mendapatkan kebenaran yang sebenarnya jikalau sudah mendengarkan debat-debat atau argumentasi-argumentasi daripada Bang Zuma. Karena apa? Karena argumen yang diberikan oleh Bang Zuma itu sesuai dengan fakta, sesuai dengan dalil, tidak seperti yang dikatakan oleh pendeta Rizuli Lubis ini atau pendeta-pendeta yang lain yang cuma bicaranya ngalor ngidul, bicara tentang Singapura, berbicara tentang orang gila, berbicara tentang orang cerdas, tidak ada yang masuk akal. Ya seperti itulah namanya juga pendeta. Kalau bukan bikin pusing namanya bukan pendeta. Seperti mereka saat disuruh untuk menjelaskan konsep Trinitas. Makanya Bang Zuma itu mengatakan Tuhan dari Kristen itu seperti halnya bunglon. Karena tidak mungkin yang namanya Tuhan itu dikandung oleh manusia, dilahirkan oleh manusia, diasuh oleh manusia, disusui oleh manusia, didik oleh manusia, kemudian ketika sudah dewasa dibunuh oleh manusia. Itu sangat tidak mungkin, karena yang namanya Tuhan itu dia memiliki sifat-sifat yang tidak dimiliki oleh manusia, karena dirinya adalah sang pencipta. Tidak ada satu sifat pun yang sama dengan ciptaannya, tidak terlihat dan juga tidak diciptakan. Itu adalah salah satu sifat yang dimiliki oleh Tuhan. Ya, semoga saja jemaat-jemaat yang ada di dalam gereja tersebut bisa mendapatkan hidayah, karena telah diberikan atau telah dikenalkan video tentang Bang Zuma dan bisa penasaran siapakah Bang Zuma itu. Baik teman-teman, demikianlah dari apa yang saya sampaikan. Semoga video tersebut bisa bermanfaat. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.